Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarakah ini yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini membawa keberkahan, khususnya kepada diri kita, keluarga kita, bahkan seluruh orang-orang yang kita cintai mendapatkan daripada keberkahan majlis yang kita hadiri ini. Jadi niatkan tidak hadir majlis bukan untuk hadir kita sendiri, hadirkan diri kita, hadirkan anak-anak kita yang di rumah yang tidak bisa hadir bersama kita, istri kita mungkin tidak sempat hadir, atau teman-teman siapa saja yang kita cintai, sehingga kita bangun dari majlis ini, kita bukan cuma membawa pahala satu, membawa pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari berkat niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang sebagaimana biasa disampaikan oleh Habib Ali bin Utsman bin Yahya yang berkenaan dengan kita bersama di jannah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan, kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ihtada bihudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa nafa'a wa intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a 'ala al-huda wa dalalah ila al-khair 'ala man yuridillah ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa thawabih وعلى من وصفنا صالحون وعلى من وصف الإمام الحبيب بن محمد بن سلم الحفيظ وعلى كل من صالحة جامعة شاملة للخيرات الدنيا والآخرة. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة
karim ya rabb ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama berkumpul kembali di masjid yang semoga bertambah cahayanya dan melimpah ke dalam hati dan jiwa kita cahaya daripada majelis ini, amin. Juga akan melimpah kepada keluarga, saudara, kerabat dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, keberkahan daripada Jalsatul Islam yang mulia dan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita Syekh Ridwan bin Kasim Al-Hamid, Habib Abdurrahman Basra, guru kita Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, segenap orang tua, para sesepuh, dewan guru dan pengurus Masjid Al-Munawwar, seluruh yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir karena mereka memiliki uzur halangan, semoga Allah Ta'ala tetap sampaikan pahala dan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah masih Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa ardhah membimbing menjelaskan kepada kita tentang furudus shalah atau arkanus shalah, fardunya salat atau rukunnya salat, hingga kepada perkataan beliau tsumma sujudu marrataini. Yang tidak belum ya. Tsumma i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Setelah kita rukuk, lalu kita bangun daripada rukuk dan kita i'tidal. Kembalinya seorang yang salat kepada keadaan sebelum dia rukuk. Kembalinya orang yang salat kepada keadaan posisi di mana sebelum dia rukuk. Sebelum dia rukuk itu dia berdiri, diam, sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidahu. Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Min syai'in ba'du atau biasa dibaca min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Juga ada bacaan i'tidal yang lain. Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ahlus sana'i wal majd, Allah Subhanahu wa taala yang pantas, yang berhak mendapatkan as-sana, pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abd, dan yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd, wa kulluna laka 'abd. Dan seluruh kami kepada Engkau ya Allah adalah hamba. Itu di antara bacaan i'tidal yang lain. Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Selain Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, di dalam i'tidal banyak menyu fihi wujuban, dan wajib kita tumakninah di dalamnya. Di dalam rukun fi'li al-i'tidal, rukun gerakan, rukun perbuatan i'tidal, maka wajib kita diam sejenak. Yaqdari subhanallah, sekedar membaca subhanallah itu minimal, paling sebentar, paling sedikit, sekedar orang membaca subhanallah, diamnya sewaktu sekedar orang membaca subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bukan bacaannya, namun yang wajib adalah tumakninahnya.
Yang rukun, yang wajib, yang fardu adalah diamnya. Adapun bacaannya, zikir-zikirnya adalah sunnah. Namun makruh kalau kita di dalam salat diam, jangan diam. Di dalam salat imam belum selesai, bangun daripada ruku, masih i'tidal. Ketika ruku kita perbanyak bacaan tasbihnya subhana rabbiyal azim atau bacaan yang kemarin kita baca Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Kita sudah berulang-ulang teruskan baca sampai si imam bangun daripada ruku. Begitu juga di dalam rukun fi'li yang lainnya, bacaan sujud atau di dalam salat-salat yang sirriyah, imam tidak dengar bacaannya karena memang dibaca dengan perlahan, seperti salat zuhur dan asar. Kita sudah baca surah, imam belum ruku juga, terus kita tambahkan baca surah yang lain. Jangan kita sebagai makmum diam. Jangan diam di dalam salat, rugi. Karena di dalam salat yang ada bacaan Al-Quran, zikir, doa dan yang lainnya. Jadi khususnya ketika imam tidak terdengar bacaan surahnya, baik di dalam sholat jahar, apalagi di dalam sholat yang sirriyah dan asar yang memang tidak terdengar, maka kita jangan diam sebagai makmum, tambahkan bacaan surah. Kita tidak hafal surah yang lain, maka kita ulang-ulang surah yang kita hafal. Nah, ini lalu setelah i'tidal kita ke bawah dan lakukan sujud. Sujud di dalam setiap rakaat dilakukan 2 kali. Jadi dilakukan 2 kali sujud di dalam setiap rakaat salat. Maka di dalam sujud juga wajib tumaninah. Bacaan sujud yang sering, yang umum kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Juga di dalam sujud beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali beristighfar. Nabi beristighfar. Di antara istighfar yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, di antaranya juga subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Memadukan antara tasbih dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Juga sering kali Nabi membaca Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam riwayat yang lain Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, kabira dan katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar, zulman kabira dan zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira atau zulman kabira faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga kita baca di dalam sujud. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi kalau nama Allah Ta'ala Al-Azim di dalam ruku kalian. Dan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka ij'aluha fi sujudikum. Nabi mengatakan demikian. Jadi karena di dalam bacaan sujud kalian. Ketika suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi sedang sujud. Maka cucu Nabi yang mulia Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain wasaba ala dhuhri, keduanya lompat dan naik di atas punggung Nabi SAW. Maka mereka berusaha, baik sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain, mereka berusaha untuk melarang dan untuk mencegah, untuk menurunkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang naik di atas punggungnya Nabi. Nabi mengisyaratkan biarin, tinggalkan jauh. Nabi berisyarat agar mereka tidak melarangnya. Nabi mengatakan dengan bahasa isyarat di dalam salat untuk membiarkan mereka berdua, biarin
naik ke atas punggung beliau yang mulia. Ini punggung yang pernah naik ke 7 lapis langit di malam Isra Mi'raj. Ini punggung, ini badan yang mulia dan suci beliau Rasulullah SAW yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam 27 Rajab. Maka seraya Nabi mengatakan, Allahumma ahibba man yuhibbahuma, Allahumma ahibba hadain, dalam sebuah riwayat, ya Allah, cintailah kedua anak ini. Dan juga dalam satu riwayat yang lain, man ahabbani falyuhibba hadaini, man ahabbani falyuhibba hadaini, siapa yang mencintaiku maka cintailah kedua anak ini. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia harus mencintai cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan di luar sholat pun Nabi sering kali, Nabi sengaja bermain dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi merangkak menggunakan telapak tangan dan kedua lututnya. Nabi merangkak. Kalau kita main mudah-mudahan naik di atas punggung beliau. Sahabat Jabir bin Abdullah, tadi sahabat Allah bin Mas'ud. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, ni'mal jamal jamalukuma, ni'mal jamal jamalukuma, sebaik-baik onta, sebaik-baik tunggangan, maksudnya adalah tunggangan kalian berdua. Wahai cucunya Nabi, ni'mal jamal jamalukuma. Lalu Nabi mengatakan, wa ni'mal rakibani huma. Nabi mengatakan, dan sebaik-baik yang menunggang dia berdua. Sebaik-baik yang menunggang dia berdua. Subhanallah, radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bidzalik. Inilah seseorang yang telah memahami makna sujud dan telah memperoleh rahasia sujud. Bukan hanya dagingnya saja yang dia letakkan di bawah sujud, namun hati dan jiwanya akan tetap sujud walaupun di luar sholat. Subhanallah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai anak kecil, khususnya cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hadirat rahimahumullah. Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Imam Ahmad Ar-Rifai suatu ketika beliau mau sholat, lalu lengan gamis atau lengan baju beliau yang diletakkan di bawah ditiduri oleh seekor kucing. Imam Ahmad Ar-Rifai tidak mau membangunkan itu kucing, tidak mau mengganggu itu seekor kucing. Subhanallah, padahal bukan manusia, ini hewan. Tidak mau diganggu tidurnya, dia dibiarkan tidurnya hidup polos hingga ketika datang sholat, datang waktu sholat dan akan dikenakan itu baju beliau yang suci, digunting itu dengan baju beliau dan tidak dibangunkan itu kucing, digunting dengan bajunya. Setelah selesai sholat disambung lagi, dijahit lagi oleh beliau. Subhanallah, Ahmad Ar-Rifai. Inilah hati seseorang yang telah memahami makna sujud dan memperoleh sirrus sujud. Tidak sebagaimana ada orang mungkin beribadah baca Quran fasih, bahkan tidak hafal Al-Quran, tapi hatinya bengis, hatinya tidak ada rahmat, tidak ada syafaqah belas kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala. Jangankan kepada hewan, kepada manusia saja, terlebih lagi kepada kaum muslimin, tidak ada rahmat dan syafaqah hatinya. Waliyahillah. Berarti orang tersebut mungkin belum memahami makna sujud dan belum mendapatkan memperoleh sirrus sujud. Imam Ahmad bin Hasan Al-Anqas juga radhiyallahu anhu sedang mengajar dalam satu masjid, tiba-tiba jatuh seekor anak burung. Anak burung jatuh. Masjid di sana di Hadramaut, tangannya itu terbuka. Jadi yang tertutup di atasnya hanya pinggirannya itu saja. Yang kedua yang tengah atau yang pinggirannya saja, sementara bagian atasnya terbuka hingga kelihatan langit. Seekor anak burung jatuh. Lalu asli Pak Ahmad bin Hasan Al-Anqas beliau memerintahkan beliau sendiri dan jamaah untuk keluar dari masjid. Kita sekarang keluar. Kenapa? Ada anak burung jatuh. Tentu ibunya lagi nyari ini nih. Ibunya lagi nyari, mau ngambil tapi takut sama kita. Disuruh bubar, disuruh keluar. Ini dalam waktu yang tidak
Setelah itu induk anak burung itu mengambil anaknya, lalu beliau dan berdoa masuk lagi ke dalam masjid. Bagaimana seseorang hamba Allah Ta'ala yang telah mendapatkan sirrul sujud, hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rahmat, terlebih lagi kepada manusia dan terlebih lagi kepada muslimin dan muslimat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada seorang wali yang lain, kalau tidak salah Imam Ahmad Ar-Rifai juga. Suatu ketika beliau masuk ke satu kampung, ada seekor anjing. Ini anjing, kalau tadi kucing. Ini anjing, najis mughalladhah, najis kelas berat. Ada seekor anjing yang kena penyakit, katakan kunis gitu ya, atau buruk. Maka orang kampung tersebut menutup semua pintu, takut dimasuki oleh seekor anjing ini, dan mereka menyepelekan mau hina ini anjing. Dihina ini anjing, Imam Ahmad Ar-Rifai mengambilnya, dirawat oleh beliau, dimandikan, diobati hingga 40 hari lamanya diobati oleh beliau setiap hari dan diberi makan. Setelah selesai sembuh itu penyakit yang ada di anjing tersebut, lalu dilepaskan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Padahal itu seekor anjing. Dan masih banyak lagi hikayat para aulia, para salihin, bagaimana hati dan jiwa mereka yang penuh dengan asyafaqah wa rahmah, buah hasil daripada sujud, buah hasil daripada mereka sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam sujud anggotanya yang 7. Yang pertama, anggota sujud di sab'ah. Anggota sujud yang pertama adalah al-jabha, dahi atau jidat. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama kedua lutut, baru tangan. Jangan tangan duluan. Kecuali mungkin orang yang sudah sepuh ya, orang tua di tangan dulu, baru lututnya atau dengkulnya. Tapi kita yang masih muda, yang masih gagah sehat, maka lutut dahulu, yang tangan di bawah, baru kedua tangan kita. Lalu setelah kedua telapak tangan, dahi dan sunnah juga hidung kita tempelkan di tempat sujud, namun yang wajib hanya dahi. Sementara hidung adalah sunnah ketika sujud ditempelkan. Itu makhluk sujud. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dha. Wa fi riwayatin ala sab'ati a'dhum, tulang. Karena anggota sujud yang 7 ini adalah sebenarnya tulang. Jadi anggota sujud yang 7 harus kita perhatikan, terutama dahi. Jangan sampai tertutup, harus maksyufah, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Hendaklah dahinya itu terbuka, tersingkap, jangan tertutup, baik oleh kufiah, oleh imamah, oleh sorban, oleh keilasan. Keilasan adalah sorban yang ditutupkan ke kepala, ke kufiah atau ke imamah, ini namanya keilasan. Di selentang di pundak namanya bidah, diikatkan di kepala namanya imamah. Ini sunnah pakai keilasan khususnya bagi khatib Jumat. Di khatib Jumat maka sunnah selain dia memakai imam, dia menutupinya dengan sorban yang disebut dengan keilasan. Jadi jangan sampai tertutup dahi ini baik dengan sorban, dengan kufiah atau rambut seluruhnya. Tapi kalau hanya sahabat dari rambutnya sedikit, sementara ada bagian sujud, ada bagian dahi yang masih terbuka, sah-sah saja. Boleh dengan dahi yang bagian tengah atau dahinya yang bagian kanan, bagian kiri, boleh tetap sah. Yang penting masih batasan dahi atau jabha, masih batasan dahi, baik bagian tengah ataupun samping kanan dan kirinya, jangan sampai tertutup. Dan jangan kita kalau pakai kufiah atau pakai topi, EPG, dan sambil tutupi dahi. Itu biasanya tanda orang yang mutakabir, tanda orang yang sombong. Walaupun dia belum sombong, karena patokan sombong adalah hati. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Inti daripada sombong itu batarul haqq, menolak
menghina orang, mengatakan orang lain, itu inti daripada sombong. Imam Al-Ghazali mengatakan ciri orang yang sombong itu idza wa'adha annaf wa idza wa'idha anif. Kalau dia memberikan nasihat kepada orang, menegur orang, dengan keras. Dengan keras kalau dia menegur dan menasihati orang. Tapi kalau dia yang giliran diberi nasihat atau ditegur oleh orang lain, dia anif lah, dia menolak, dia menyangkal, dia nggak menerima. Itu ciri orang yang sombong. Kalau dia menegur orang dengan suara keras, dengan menghardik dan semacamnya, tapi kalau giliran dia mendapatkan teguran, dia nggak menerima. Jika wa'adha annaf wa idza wa'idha anif. Anif ya nafsu, menolak. Ini kembali ke dalam hati sanubari kita yang mendapatkan syafaat pada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya buah daripada dia sujud di dalam sholat. Dan orang yang banyak sujud tentu orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi seorang hamba yang terdekat kepada Allah adalah ketika dia sujud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan posisi seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhan adalah ketika dia sujud. Fa'amar wa amar ruku' fa'aqimu bihi rabb wa amma sujud fa'akhiru bihi du'a faqabilun an istajab lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam ruku' Nabi mengatakan fa'aqimu bihi rabb, agungkan Allah taala. Adapun di dalam sujud fa'akhiru bihi du'a, maka perbanyaklah kita berdoa. Faqabilun an istajab lakum, maka fahbirun atau fajdirun, berhak, pantas dan layak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak doa. Selain kita beristighfar, Nabi memperbanyak istighfar baik di dalam ruku, di dalam sujud. Selain bacaan yang tadi tasbih di dalam sujud, beliau seringkali beristighfar. Bahkan di dalam keseharian kita, di dalam segala aktivitas kita keluar masuk masjid, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi hammam, kita diperintah untuk beristighfar. Disuruh kita memohon ampun kepada Allah, padahal keluar dari hammam, keluar dari kamar mandi, WC, kok kita disuruh istighfar. Saya membaca alhamdulillahilladzi afani, alhamdulilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ghufrana. Atau boleh juga ghufrananya di depan, ghufrana alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Apa tujuan daripada Nabi memerintahkan kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, padahal kita baru menyelesaikan hajat kita, buang hajat keluar hajat. Para ulama mengatakan kita diperintahkan untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Kita ini merasa dan menyadari kita ini kurang bersyukur kepada Allah Taala. Kita merasa kurang bersyukur sehingga di antara nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita tadi kita dapat membuang kotoran yang kalau tidak keluar itu kotoran akan menjadi penyakit yang membahayakan badan kita. Maka itu salah satu nikmat. Sementara kita kurang mensyukurinya. Karena kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka kita diperintah untuk memohon ampun kepada Allah Taala. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ghufrana. Keluar masuk masjid, setelah kita membaca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Setelah kita bersalawat kepada Nabi, kita beristighfar, lalu kita memohon agar Allah membukakan pintu rahmatnya, dan ketika keluar agar Allah membukakan pintu anugerahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak sekali di dalam keseharian kita diberitahu untuk beristighfar. Di pagi hari, di sore hari, malam, bangun tidur, ketika kita akan tidur dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar 27 kali di sore hari. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbil alamin.
27 kali di sore hari menjelang maghrib. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Padahal Nabi SAW tidak punya dosa, tidak punya salah sedikit pun, baik kepada makhluk, kepada manusia, hewan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lagi. Sementara beliau beristighfar setiap hari 70 juga 100 kali dalam satu hari yang lain. Padahal kita lah ini yang lebih pantas memperbanyak istighfar. Kita setiap detik, setiap saat, bahkan mungkin kita berdosa ketika kita sedang sujud. Ketika kita sedang sujud, mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam, ada kalanya seseorang sedang sholat, sedang beribadah atau sedang sujud, sementara hatinya bermaksiat kepada Allah. Anggota tubuhnya lagi berbuat taat, hatinya bermaksiat kepada Allah. Anggota tubuhnya sedang berbuat taat, lagi sholat, rukuk, sujud, dahinya dia letakkan di atas sejadah, di tempat sholatnya, hatinya sedang bermaksiat. Ada kedengkian, ada dendam kepada saudaranya, buruk sangka, sombong, bangga, kagum terhadap dirinya, mengagumi dirinya, mengagumi keilmuannya, mengagumi ibadahnya, amal solehnya. Inilah yang akan membinasakan seseorang. Salatul muhlikat, syahful muta', wa hawa muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Di antaranya adalah tiga hal yang akan membinasakan seseorang. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang kagum terhadap dirinya, bangga terhadap dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sirrul sujud, makna sujud, sehingga hati dan jiwa kita akan tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menunduk, akan tawadhu, akan merendah baik di dalam maupun di luar salat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu memperbaiki salat, yang menambahkan khusyuk di dalam salat, yang menambahkan kehadiran hatinya di dalam salat, yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya dan di luar salatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, apa saja yang sudah disampaikan oleh Habib Abdul bin Asman bin Yahya menjelaskan kepada kita tentang arkan sholat. Di antaranya adalah sujud. Maka bukan hanya rukunnya saya jelaskan oleh beliau, akan tetapi tujuan yang utama kita mendapatkan sir sujud, rahasia yang ada di dalam sujud. Bagaimana ada seorang guru mengatakan kepada muridnya, hada sujud wa aina al-ijtihad, hada sujud wa aina al-ijtihad, fasjud wa ibtihad. Allah perintahkan sujudlah wa ibtihad. Jangan jasad kita saja yang minta sama Allah sujud, tapi hati kita tidak sujud, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila orang yang ada sujud sama dirinya, berbicaranya dia dalam sujud, berjalannya dia sujud, tingkah lakunya selalu dalam keadaan sujud, yang dikatakan bersujud boleh. Mudah-mudahan yang tadi bisa kita amalkan, kita lakukan khususnya kepada diri kita masing-masing, dan bisa kita lakukan kepada keluarga kita. Kita pulang ke rumah kita ajari. Nah, Habib Abdul Rahman, Masya Allah ada di sini. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang sehat di bela-bela, hadir majelis, ya beliau syifa. Hadir di sini untuk supaya sehat. Ya, mudah-mudahan kita doakan supaya beliau lebih kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sama-sama kita berdoa supaya dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu apa saja yang disampaikan masuk ke dalam hati kita, bercampur di dalam sanubari kita, sehingga kita bisa mendapatkan sirrul ilm dan nurul ilm. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan ghaiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak terasa hari ke hari udah seminggu lagi, udah jatuh terusnya nanti, udah malam selatan ya. Ini umur mudah-mudahan dipanjangin umur kita, sehat walafiat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-17. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri. Itu enggak ada ya. Enggak apa-apa. Nanti nama panjangnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala idza ra'aytumul janazah فمن تبعها فلا يبعد حتى توضع. رواه البخاري ومسلم. Sampailah kita dalam hadis yang 17 daripada Nurul Iman, menambah keimanan kita insyaallah. Di majlis ini saya yakin keluar makin berimannya. Ini hadis tentang bagaimana sikap seseorang apabila menyaksikan atau melihat jenazah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu Abu Sa'id bin Malik bin Sanan Al-Khadraji Al-Khudri. Beliau salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ayah beliau. Bahkan ayah beliau terbunuh di medan perang, yaitu di dalam perang Uhud. Sehingga beliau ditinggalkan oleh ayahnya masih dalam keadaan anak-anak, masih anak kecil. Sehingga beliau pernah mau ikut di dalam peperangan atau ditolak oleh Nabi Muhammad SAW karena usianya yang masih anak. Lihat sahabat Nabi Muhammad SAW.
dari kecil sudah tertanam di dalam jiwa mereka mahabbatul Rasul, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kecintaan mereka kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka rela mengorbankan harta, bahkan jiwa, raga mereka, nyawa yang paling berharga mereka siap korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan hakikatul mahabbah. Hakikat cinta bukan hanya mutaba'ah, mengikuti orang yang kita cintai, bukan hanya taat kepada orang yang kita cintai, akan tetapi ada yang lebih berat dari itu. Yang dimaksud di sini adalah hakikatul mahabbah. Adapun mutaba'ah atau ta'ah itu syaratul mahabbah, syarat. Kalau syarat tidak bisa tidak. Kalau nggak ada jalan syaratnya nggak dijalani, berarti amalan kita tidak sah. Maka dikatakan ada namanya syurutus shalah. Berarti sebelum melaksanakan sholat harus jalani syarat-syarat. Ente mau masuk kantor ada syarat-syaratnya. Dalam kerja ada syarat-syarat apa saja. Tidak luput dan lepas dari syarat. Kalau nggak mau dengan syarat, tinggal di mana? Tinggal di hutan. Hutan lima. Jalanan ada yang tiap hari di jalan. Ada yang namanya lampu merah. Berarti harus stop. Kalau itu kita jalan juga, akibatnya apa? Ditabrak. Tinggal tahu tabrakan ringan, ada tabrakan berat. Kalau tabrakan ringan paling bengok, tidak punya motor. Kalau tabrakan berat, kepala jadi bengok. Jadi ada lampu merah, ada lampu kuning. Nah, itu baik siap-siap. Ya, atau bubble. Nah, ada yang namanya lampu hijau. Silakan. Tadi banyak juga orang bandel, lampu merah sikat. Nah, syaratul mahabbah itu yang tadi kita bilang. Itu mudah. Itu mudah. Nabi pakai apa? Pakai siwak, tinggal beli siwak, pakai selesai. Nabi pakai sopran, Nabi pakai apa? Mau jubah, mau imamah, apa saja. Nabi sholat qobliyah, ba'diyah, itu mudah dikerjakan. Ikhlas atau tidak ikhlas. Akan tetapi kalau sudah berbicara tentang hakikatul mahabbah, ini hanya diberikan kepada khawasul nas, orang-orang yang khusus. Yaitu tiap minggu kita baca ilmu hadisnya. Habibullah mengatakan, "Aina al-muhibbun?" Mana orang-orang yang aku cinta sama Nabi Muhammad? Aina al-muhibbun? Ini pertanyaan dari seorang yang muhib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan beliau kita tidak ragukan semuanya. Beliau mengatakan aina al-muhibbun? Mana orang-orang yang aku cinta? Siapa orang yang mengaku cinta? Yang dikatakan benar cintanya itu cinta yang tulus, yang murni, dan cinta yang sejati, dan cinta yang hakiki. Badal nufusi ma'amata isyan. Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, harta mereka untuk yang mereka cintai, Nabi Muhammad SAW. Khulasahnya, ringkasnya, orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, langsung ingin mengangkat derajat kita. Dengan apa? Bukan ente sama awam nas, bukan seperti awamnya orang.
Beliau mau yang menghadiri majlis seperti majlis Rasulullah atau majlis Maulid Nabi Muhammad SAW yang mereka ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ente tahu langsung kepada puncak kecintaan badul nufusi ma'an-nafis. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Minhum Nabi Sa'id al-Khudri. Sahabat-sahabat yang lain pernah satu kali ada sahabat masih kecil umur 10 tahun, dia minta sama Nabi, ya Rasulullah aku ikut perang. Nabi bilang ya boleh, diterima sama Nabi walaupun umur 10 tahun tapi badannya bongsor. Ada kan orang gitu kan, umur kecil tapi badannya bongsor, gizinya bagus. Temannya tak kala tahu dia umur 10 tahun juga, temannya diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dia datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin juga ikut perang. Rasulullah bilang, kau balik, masih balik kembali. Nah termasuk di antaranya Nabi Sa'id pun suruh balik sama Nabi masih kecil, ada sohir. Orang sana belum masih kecil. Dia datang sama abahnya, minta syafaat sama abahnya. Tolong beritahu sama Rasulullah, ya, mohon sama Nabi, biar aku diizinkan untuk berperang. Padahal kawannya nyawa. Ya, aku sahabat masih umur 10 tahun ya, jangan cerita lagi sahabat yang berumurnya Masya Allah. Ya. Bahkan ada lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Yang kecilnya aja ya sudah tumbuh mahabbah dan hati. Maka ayahnya bilang sama Nabi, ya Rasulullah izinkan anakku untuk bicara. Coba kalau orang tua sekarang tidak orang dia bapak ada. Maka Rasulullah bilang anakmu masih kecil. Maka si anak ini bilang sama bapaknya, kasih tahu sama Rasulullah, kalau aku berbuat sama orang itu, insya Allah aku menang. Diajak bulan itu temennya diizinin sama Nabi, badannya bongsor. Ya udah, dia cium akhlak Rasulullah saya. Oh kalau begitu coba musalah. Tidak ada sama Nabi dia berdua, ditonton oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, bicara ya sudah dua-duanya diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang sampai, ya, apa tuh jingke? Bukan jingke, apa yang kami ini? Jingke, oh terlalu asli. Jingke tuh tinggi-tinggiin supaya kelihatan dia tinggi, supaya diterima oleh Nabi Muhammad. Syumahabah yang tumbuh betul-betul mengakar di dalam hati para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang yang ada pada takut bukan takut mati baru kena penyakit sedikit aja udah gak berani keluar rumah, udah menunggu kematian. Ini banyak saya cerita, banyak kejadian soalnya. Maka beliau ini waktu ayahnya meninggal, otomatis dia dalam keadaan masih kecil dan bapaknya tak ninggalin harta. Maka dia termasuk salah satu ahlus suffah. Tahu fuqara sahabat. Ahlus suffah itu sahabat yang fuqara, yang miskin-miskin. Sahabat yang miskin fuqara. Kerjaannya apa nih fuqara sahabat? Bukan kerjanya cuma minta-minta. Kalau sekarang banyak, ya, padahal dia namanya bangun rumah di kampungnya, dijadikan minta-minta profesi, kerjaan pegawaiannya. Lebih banyak itu daripada orang kerja kantoran. Ada masih menghimpun, bangun rumah di kampung. Nanti dia hari kiamat akan menghadap Allah, nggak pakai keuntungan yang malu dan dengar. Jangan sembarangan. Tidak untuk kesehatan, vitamin. Lihat, mereka nongkrong di mana? Nongkrong di masjid Rasulullah SAW.
Monyet pun nggak punya salah. Babenya meninggal nggak salah. Mau kerja di kantor, boro-boro sawah dia nggak punya, lagi kan? Zaman dulu belum ada kantor-kantoran, yang ada toko. Walhasil nongkrong di masjid. Berkat dari mereka nongkrong di masjid, mereka banyak menggali dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Banyak menimba dari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abi Sa'id Al-Khudri. Ini ahli sholat dipimpin oleh Abu Hurairah. Pimpinannya kurang lebih dari 70 sahabat. 70 sahabat nongkrong bersama Nabi, yang mudah belajar dari Nabi Muhammad. Kadang-kadang di luar masjid, kadang-kadang dalam masjid. Pernah satu kali terjadi, ya, dengan Abu Hurairah. Kita cerita itu panjang cerita. Ya, untuk Nabi ini 70 orang, tiba-tiba Nabi dapat hadiah susu. Dapat hadiah susu kasih. Jadi Abu Hurairah, beliau merasa beliau seorang pimpinan, pasti ada duluan yang dikasih sama Nabi Muhammad. Dia udah mikir, ada Nabi, setelah Nabi pasti ada. Dalam hatinya dia cerita nanti. Dia tunggu itu mangkok, satu mangkok saja susu, nggak banyak-banyak. Pernah lihat mangkok Rasulullah? Pernah lihat nggak mangkok Rasulullah? Itu ada di YouTube, kita lihat tuh mangkoknya Nabi Muhammad SAW. Itu mangkoknya itu dijemput ketika datang ke Malik. Ini kalau dijemput, makanya di musim wah, disambut sampai pada nangis-nangis, baru menyambut mangkoknya Nabi Muhammad SAW. Oh ya, memang kalau dia sahabatnya, tapi nyawa taruhannya jadi sahabat Nabi Muhammad. Minum Rasulullah, dia tunggu Rasulullah kirain minum duluan, dikasih yang lain, minum sampai kenyang. Kalau orang lain kan minumnya dikit-dikit deh, ini semangkok dong, nih orangnya ada 70, minumnya dikit-dikit, semangkok dikasih sama Rasulullah. Boleh oh mungkin karena ini orang dikasih syekh, udah tua, lebih tua dari anak, syekh kabir, oh mungkin habis itu anak dikasih pimpinan, apa? Pimpinan, tungguin lagi, lihat kasih lagi lewatin. Nabi tahu sengaja Rasulullah sengaja. Karena Rasulullah suka bercanda dengan sahabat-sahabat, bercanda dengan Muhammad. Hidup ini jangan tegang-tegang, jangan terlalu tegang, atau seperti kayak kabel telanjang, nggak bisa sendiri koser, itu koser, jangan. Jadi ada saatnya dia marah, ada saatnya juga dia tertarik masuk rumah, anak udah takut semua kayak harimau singa masuk dalam rumah. Walhasil dikasih, dikasih sampai 70 orang. Aduh, udah habis putus asa dah Abu Hurairah, dilewatin lagi sampai terakhir ada anak paling terakhir dia kata Abu Hurairah, nggak tahu dia dikasih sama Rasulullah SAW. Insyaallah minumlah ya Rasulullah, engkau lebih pantas ini, lah engkau insyaallah. Sabiqun khadimun, yang memberi minum dia yang khadimun. Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin suatu kaum dia yang berkhidmat. Jadi pemimpin, ya, dia menjadi pelayan, bukan dilayani. Menjadi pelayan. Contohnya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Terakhir kita kalau diminum sama Nabi Muhammad, sahabat bilang, tatkala kita menyaksikan itu susu apa bertambah atau seperti semua. Kalau bilang kurang nggak benar. Ada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya masih banyak ceritakan. Jadi beliau ringkasnya banyak sekali yang meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak mengikuti peperangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal tatkala tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah Yaumul Jumat, di hari
Jumat. Dan umur beliau waktu wafat Arba'ati sana, yaitu 94 tahun. 94 tahun. Langsung kita terima dengan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazah," boleh bi fathil jim atau bi kasril jim kalau dulu kalimat janazah. Tapi di sini janazah bi fathil jim ya, ismul naqsh bi fath, jadi jinnya mana? Janazah ya, berarti nama kurban. Nama kurban. Tapi kalau jenazah dikasih jin, ismul mayyit dakhil nash, nama mayat yang ada di kurban. Jadi mayat yang ada di dalam kurban namanya jenazah. Kalau kurbannya janazah. Jadi apabila melihat kurban, maksudnya otomatis ada orang di dalam kurban, ada orang ini. Nabi bilang apa? Ya, fagumu, suruh berdiri, disuruh berdiri sama Nabi Muhammad SAW. Ini orang kadang-kadang ada jenazah lewat, cengengan, cekakak, cekekek, cengengesan. Dia dianggap nama kurban jalan. Ada orang di dalamnya dan akan datang suatu waktu ente berada di dalam itu kurban. Akan datang masanya ente nyolatin jenazah, akan datang masanya ente disolatin jenazah. Ente mengapain orang, akan datang masanya ente pun dikafanin. Sekuat apapun badan ente, sehebat apapun kedudukan ente, sekaya apapun harta ente, mati tetap mati. Semua yang ada di sini calon mati. Semuanya calon mati. Betul nggak? Dari camat, ya nggak usah pakai, pemilihan lagi, langsung otomatis langsung dicamat. Dari sekarang jadi camat. Subhanallah, berdiri. Baik itu jenazah muslim atau tidak muslim. Orang yang jenazah itu muslim atau tidak muslim, ini khilaf kata ulama. Ada yang kalau muslim dan ini berdiri. Kalau orang kafir orang kafir. Ada dari Nabi Muhammad SAW. Pernah satu kali Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah. Waktu lewat jenazah, Rasulullah berdiri dan meneteskan air mata. Bukan cuma diri, netesin air mata. Sahabat bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Ini Yahudi. Kurban yang lewat tadi, jenazah yang lewat itu Yahudi, bukan orang Islam. Nabi bilang, "Iya, ada tahu." Kita kan masa nggak tahu. Ada tahu yang menjadi Yahudi. Nah kalau begitu kenapa kau nangis ya Rasulullah? Rasulullah bilang, "Nafsu terkait ini satu nyawa terlepas dari genggaman." Satu nyawa terlepas dari genggamanku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang jangan lagi mayat jenazahnya Yahudi, tetangganya atau saudaranya yang muslim meninggal dunia, dia masih sempat ketawa. Ada lagi orang tuanya meninggal nangis, tapi kalau dikubur dia ketawa. Pulang dari kubur dia merokok. Dia ngobrol dari la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Akan minal ala ghairihi qad kutib. Seakan-akan kematian tertulis bukan buat dia, buat orang lain. Dia nggak mati. Dia merasa anak. Ada lagi orang bangga, "Oh, aku dari kecil, alhamdulillah." Ini ada satu orang yang kejadian kisahnya. Dia pun dengan bangganya sama temannya, "Ini alhamdulillah." Bukan alhamdulillah, kalau menurut kita dia tidak alhamdulillah. "Wah, saya Pak Haji," ngomong saya sama satu orang, "Saya Pak Haji, dari semenjak kecil sampai sekarang saya nggak pernah sakit. Paling-paling ya flu dikit." Ini orang yang bilang, "Oh, dok, apa lagi?" Orang yang nggak pernah sakit siapa?
Firaun hebat ya, nggak pernah sakit. Jadi kalau ada orang bangga, kamu nggak pernah sakit, minta dia mirip sedikit aja Firaun. Wah, nggak sakit. Lihat ada, itu jenazah padahal Yahudi Nabi nangis. Pernah lagi ada seorang Yahudi, anak Yahudi, ulah khadam di bait Nabi Muhammad SAW. Dia berkhidmat di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi tunggu, mana ini kok gak datang? Biasanya datang bantu-bantu di rumah Nabi, nolongin Nabi, bantuin. Ditanya-tanya, oh dia sakit, dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Syukur akhlak, didatangi teman-teman. Orang tuanya masih dalam keadaan Yahudi juga, anaknya Yahudi. Maka Rasulullah SAW bilang sama anak, ya taslim ya Allah, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan selamat, kata Nabi Muhammad. Si anak mau mengucapin nggak berani, ada bapaknya melihat di depan dia. Si bapak paham, maka spontanitas si bapak mengatakan kepada si anak, "Ati' Abul Qasim ya waladi, Ati' Abul Qasim ya waladi." Taati Abul Qasim. Nabi punya anak namanya Sayyidina Qasim. Taat sama Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW. Langsung ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Itu Nabi dirangnya Allah yang tahu. Gembira Nabi keluar dari rumah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Alladzi anqadhahu yang telah menyelamatkan orang itu dari neraka. Itu kegirangan Nabi Muhammad SAW. Mana sekarang tak mikirin mau mati husnul khotimah atau suruh. Maka disuruh ini. Bahkan ada lagi jenazah lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia rasa kucing, rasa bisik-bisik gitu sahabat. Kedengaran sama Nabi Muhammad. Nah, bulan dulu Nabi bilang wajib. Datang lagi jenazah, yang satu lagi lewat di depan Nabi. Nabi dengar bisik-bisik gitu sahabat, omong-omongnya mengkelan gitu, gosip-gosip sahabat. Nabi bilang wajibat. Bingung sahabat. Datang lagi yang satu lagi jenazah, wajibat. 3 jenazah, bahkan yang berbeda sampai 4 jenazah. Sahabat tanya, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Allah bilang wajibat. Yang pertama kalian mengatakan bahwasanya jenazah yang lewat itu orang baik. Ini orang baik. Oh masya Allah, ini orang baik, sudah disebutin nama orang. Berkuru mahasin mau takut. Sebutkan, ceritakan kebaikan orang yang sudah wafat. Wakufu an masalah dan tutup mulut. Ya, tahan daripada menceritakan kejelekan. Ya, walaupun nanti boleh ceritain kebaikan. Yang pertama, sahabat cerita tentang kebaikan dan kita wajib, maksudnya wajibat hujjahnya, wajib baginya masuk surga. Yang kedua, dan kita wajib, sahabat ceritakan tentang kebaikan juga, dia wajib surga. Yang ketiga, sahabat bilang ini orang memang begini orang baik, orang jahat. Nabi bilang wajibat, yakni wajibat tahunna, wajib baginya masuk neraka. Dan ini pernah dilakukan pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab waktu dia sedang duduk santai dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba ada jenazah. Nah, Sayyidina Umar mengatakan wajibat sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Habis itu datang wajibat sampai tiga. Ini Abu Aswad Ad-Du'ali tanya, ya Amirul Mukminin, apa dengan mau dikit-dikit ngomong wajibat. Rasulullah SAW telah mengucapkan seperti yang aku ucapkan pada Sayyidina Umar. Aku pernah terjadi hal ini pada diriku dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya,
tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia dan menjadi saksi baginya 4 orang menjadi saksi bahwasanya dia ahli khair, orang-orang baik, maka wajabat lahu jannah, maka orang itu pantas untuk masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi hidup Allah SWT yang ada di muka bumi. Jadi kalau ada orang meninggal, kenapa itu kebiasaan ulama khususnya Betawi? Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Khair semuanya ngomong khair. Oh, bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi, makanya ngaji. Makanya ngaji ulama nggak asal ceplas-ceplos. Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Khair. Kan kadang-kadang pada diam, disuruh diajak, ya. Digerakkan sedikit supaya mereka berdoain orang baik. Udah jadi saksi 4 orang ini. Maka aku bertanya sama Rasulullah, bagaimana kalau ini saksi 3 orang? Nabi bilang wajar. Dapat juga. Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana kalau saksi 2 orang? Wajar kata Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak menanyakan ini 1 orang. Inilah adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Faqumu faman tabi'aha fala yakun hatta Allah. Barang siapa ngikuti mayit atau jenazah, ya, jangan duduk sampai itu kurungannya diletakkan. Baik itu diletakkan di sini atau kalau dia antar ke kubur sampai diletakkan di atas kuburan. Baik diletakkan waktu mau sholat, daripada itu semua itu mau mami di atas kuburan. Ada orang kuburan lewat itu duduk aja dia nonton berdiri. Yang ayahnya siapa? Nabi Muhammad. Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Berdiri dia hormati. Ya. Sampai ini. Nah, ada pun nanti sholatnya kepala di sebelah kanan imam. Ya. Kepala sebelah kanan imam. Kalau dia laki-laki di kepalanya, kalau dia perempuan di tengah. Ya, sholatnya. Ya, sholatnya 4 takbir, bukan 4 rakaat. Ya. Ada orang pakai yakin pakai bajunya ulama, tapi dia bukan ulama. Jangan pakai bajunya ulama. Pas meninggal, ya kebetulan bapaknya mungkin kiai. Pas meninggal, wah ini anaknya kiai, anaknya cuma beda. Bapaknya boleh kiai, anaknya belum tentu dia. Ya, bapaknya ustaz belum tentu anaknya ustaz. Nanti udah ngomong lagi malu. Ya sholat pakai rukuk, bingung orang. Kok ini sholat pakai rukuk tuh jenazah? Makanya anak cerdas. Dia kenapa? Ustaz kok pakai sujud? Kan nggak pakai rukuk kalau sholat jenazah. Ini lain jenazahnya. Kalau imam Pak Agung nggak bisa ngapain dosanya, makanya nunggu di sini. Ya intinya, ya. Itu usahakan supaya soknya tidak sok. Kalau melalui jenazah tidak sok. Bikin soknya tidak, walaupun benar masih lebar 1 sok masih bisa. Bikin tidak sok. Karena ada hadis sahih, bukan hadis dhaif. Hadis sahih yang meriwayatkan apabila yang dikerjakan sholat jenazah dan didirikan dari 3 sok, ya, maka dikatakan ya aujaba, maksudnya aujaba lahu maghfirah, wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu pentingnya kita mengaji, belajar, mengaji dan mengkaji sehingga kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui lisannya para ulama kita. Kita niatkan, kita praktekkan, insya Allah ilmu yang kita praktekkan, ya, ada ilmu bila amalin syartajari bila tamat, syartajari bila tamat. Kalau ini membaca amalin seperti pohon yang ada buahnya, dipotong, ditebang, menjadi kayu bakar. Kita praktekin, mudah-mudahan menjadi berkah. Hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin fa'amdadana min jumlatil jahli wal bayani ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa nurin wa imanin wa khairin wa rahmin. Allahumma adil salawatu wa azka taslimati ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin hanifur rahman sayyidil ahwan al-hadir ala sallallahu alaihi في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وأما بعد. Hadirin hadirat sahabat para imam, para masyarakat, para sepuh, para aparatur pemerintah, para penonton YouTube streaming Rasulullah dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan semua pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu hidayah, pintu taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasakan daripada nikmat semua ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang begitu luas, begitu dalam yang diambil dari Sada Berjaya dan guru kita Nabi Ba'ali mengajak kita untuk membenahi diri kita lagi dan semua orang yang diberikan oleh Tuhan. Pembenahan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dimulai dari salat kita. Karena awal yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking inginnya kita merasakan nikmat salat, Rasulullah selalu menyerukan sallu salatal muwaddi', salatlah kalian salatnya orang yang akan berpisah, akan meninggal. Kalau kita sudah rasakan kita sudah ingin berpisah dari kehidupan dunia, ingat dengan kematian yang selalu berada di dalam mata kita. Setiap kejadian yang kita rasakan, amaliyah yang kita kerjakan, itu pasti bertambah keyakinan kita dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kitanya gak jadikan kematian itu nasbul ainain di depan mata kita selalu. Mengingat kematian yang tadi begitu dalam kehidupan bawah kita, agar benar-benar kita merasakan bahwa kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan pasti dapat giliran kematian kita. Kalau kita sholat kita dari pertama kita sudah merasakan itu, pasti kita rasakan bagaimana harus kita perbaiki, benerin amal sholat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya akan merasakan makna sujud di dalam hati kita setelah kita keluar dari sholat kita. Sujud kita dengan orang di sekitar kita, keluarga kita, famili kita, kerabat kita, teman kita, lawan kita, musuh kita. Hati kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Makna sujud tidak pandang diri kita lagi, yang kita pandang adalah bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakan selalu ini itu adalah budak Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan tadi itu penghambaan dirinya, merasakan ridhonya Allah, dia merasakan bahwa Allah cinta dengan dia. Bahkan orang seperti itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum surga Allah Subhanahu wa taala yang lebih ditekankan oleh Allah, diutamakan Allah fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Allah Tuhan kalian, pengatur kalian, pemilik kalian, pemimpin kalian, yang mengatur segala dan bentuk apa yang ada di dalam diri kalian. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kau ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian menjadi hamba-hambaku.
Kalau kita jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kasih semua anugerahnya. Semua anugerahnya. Allah akan berikan semua kenikmatan-kenikmatannya. Walaupun dia di dunia, walaupun dia di barzakh, walaupun dia di mahsyar, banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang mengerti makna rububiyah kita, penyembahan diri kita, perbudakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang budak akan melakukan apa yang disenangi oleh tuannya, apa yang diridhoi oleh tuannya. Tadi kita akan merasakan makna cinta. Setelah itu mestinya gambarannya yang begitu hebat, kita tanya diri kita, kita masih dalam pikiran kita, di mana kebahagiaannya, mana yang telah kita korbankan, mana yang telah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dan Allah kalau sudah sayang kepada hambanya, Allah katakan, "Jannati, masuklah surga." Sebelum surga yang di alam akhirat, surga dunia mereka merasakannya, karena Allah sudah jadikan dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita selalu harap ridhonya Allah, kita ingin menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, semua yang hadir, semua yang diniatkan di dalam hati, semua yang hadir, bahkan semua yang melihat dan pemirsa dari website Majlis Rasulullah SAW dimanapun berada, Allah jadikan dari kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat menjadi hamba Allah, senang menjadi hamba Allah, bahagia menjadi hamba Allah, bahagia menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita juga ikuti getarannya. Ingat bahwa kita ini akan berpisah dengan kehidupan kita. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang terdesak kemarin, terhimpit terus, utuh terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan. Pintunya Rasulullah, innamal ana al-ghasir wallahu yu'ti. Hanyalah aku yang membagikan dan Allah yang memberi. Yang membagi Rasulullah dengan penuh kemurahan, penuh kedermawanan, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi semua saksi bagi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah yang membawa rahmat yang begitu besar dari Allah. Minta dengan Allah, satukan niat kita, satukan hati kita, satukan pikiran kita. Saat-saat yang seperti ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merintih, banyak orang yang menjerit, orang yang sakit, orang yang dalam keadaan teraniaya, terzalimi dari umat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih menyedihkan kalau mereka masuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kita, kewajiban kita mendoakan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, agar mereka dijadikan di alam kuburnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat semua beban-beban yang berat, siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya. Di saat malam ini kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahan, dengan keagungan, dengan kedermawanan, dengan kelembutan, dengan kemurahan, dengan keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Sebelum kita bergerak, minta dengan hati kita, satukan pikiran kita bahwa Allah sedang memandang kita, Allah sedang melihat kita, Allah sedang mendengar kita, Allah tahu segalanya apa yang ada di dalam lintasan hati kita, Allah tahu apa yang berada dalam sanubari kita, Allah mengetahui rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dengan orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita para awliya, para salihin, para muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasyar karim yarudduhum hasyar wabad.
waraju aslul judi min dzal-manba'i. Mustahil Allah menolak kita dalam keadaan haus sedangkan sumber airnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 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 jadikan semua ilmu yang kami terima ya Allah saksi di hadapan-Mu yang membawa kami ke dalam keridhaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan taufik dan hidayah untuk kami mengamalkan semua yang diberikan, semua yang Kau anugerahkan, semua yang Kau beritahukan ke dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami menikmati semua ilmu, semua amal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kelalaian hati kami ya Allah yang membuat kami jauh dari Allah. Kebodohan kami ya Allah yang membuat kami maksiat dengan-Mu ya Allah. Tunjukkan kami jalannya ya Allah untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan kami jalan untuk selalu ingat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua permintaan hamba-hamba-Mu ya Allah yang tulus ya Allah untuk umat Nabi-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Permintaan guru-guru kami ya Allah yang menyambung lisan-lisan Nabi Muhammad. Permintaan semua hamba-hamba-Mu ya Allah yang menyambung lidah Nabi Muhammad. Sambungkan permintaan mereka dengan lidah-lidah kami ya Allah. Sambungkan permintaan mereka dengan hati kami ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha memandang, Kau pandang kami pada malam hari ini dalam lepaskan pandangan-Mu di setiap langkah kami di depan ya Allah. Pandang kami dengan pandang kasih sayang dan lulutan semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua saudara-saudara kami yang jauh dekatkan mereka ya Allah, yang bermaksiat berikan taubat-Mu kepada mereka ya Allah. Untuk dapat hidayah, kirimkan hidayah kepada mereka ya Allah secepat mungkin ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami tertimpa musibah di Palestina, di Iraq, di Syishan, di Kashmir, di Mesir, di Yaman, di negeri kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Engkau yang lebih mengetahui dari kami ya Allah. Angkat kesulitan dan kesusahan mereka ya Allah. Angkat semua musibah dan musibah ya Allah, yang zahir dan yang batin ya Allah, yang zahir dan yang batin ya Allah, yang zahir dan yang batin ya Allah. Dengan Tuhan Nabi Muhammad, dengan Tuhan kasih-kasih Nabi Muhammad, dengan ketulusan hamba-hamba-Mu ya Allah. Angkat semua berat, angkat semua berat,
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله في العرش العظيم. لا إله إلا الله في السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعواهم سبحانك اللهم وبحمدك وسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك قدرك إلهي تراك قبل البلاء والحنان يا عم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب سقينا ليس عامنا بالمبارك دوام يدوم بكل عام على ممر السنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بجاه الظهر الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سرور. رب استجب لي آمين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فاكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه بين الوجود به الإله أبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا بها
حبلنا وحمال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا والشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من جميع لا إله إلا الله. اللهم لا تحرمنا من هذا المكان الذي مكان غفورا. اللهم لا تحرمنا من هذا المكان من حاجات المنبيه لتسميتنا بنية آبائنا وشيوخنا المتقدمين إلى سيد المرسلين وعلى كل صالح حاجاتنا شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.